Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022, saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidepure, melalui suara Fajar Sion ini mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Untuk itu, membuka ibadah kita di saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa, berada di hari yang ke-31 di bulan Maret 2022, sungguh kami bersyukur karena meyakini Tuhanlah yang sudah menuntun akan hari-hari kehidupan yang kami jalani. Kami sadar dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan memang sungguh tidak mudah. Karena tidak sedikit pergumulan, tantangan, cobaan yang diperhadapkan kepada kami. Baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan kami, dan lain sebagainya. Sadarlah kami bahwa menjalani hidup tanpa Engkau semua akan menjadi sia-sia. Apa yang kami perjuangkan, bahkan pengorbanan kami akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, kami sadar bahwa sesungguhnya kami sangat membutuhkan Engkau untuk memberikan petunjuk bagi kami dalam kami mau melangkah dan menapaki hidup pemberian daripada Tuhan. Maka biarlah kami selaku anak-anak-Mu, kami selaku umat-Mu, hidup menurut kehendak-Mu, hidup sesuai apa kata firman. Maka di saat ini ya Tuhan Allah, dalam ibadah subuh ini, kami hendak mendengar, membaca firman-Mu dalam Alkitab. Maka kiranya Tuhan akan membuka telinga kami untuk mendengarkan firman, dan hati kami untuk menerima firman, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami dan kasihani kami Tuhan, agar firman yang akan kami dengar, firman yang akan kami baca, akan memberkati kami dan memberikan kehidupan baru bagi kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah kiranya ibadah kami di pagi hari ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di hari ini dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-6, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Markus pasal 6 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Demikian firman Tuhan di saat ini dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema bacaan kita di hari ini keputusan tanpa pertimbangan. Saudara-saudara, untuk menangkap dan membunuh Yohanes Pembaptis tidaklah mudah bagi Herodias. Karena itu untuk memuluskan rencananya, maka momen perayaan ulang tahun Herodes adalah momen yang tepat. Herodias menyusun rencana yang licik
dengan menggunakan anaknya perempuan yang bernama Salome. Kelemahan Herodes sangat diketahui oleh Herodias. Maka itulah yang menjadi senjatanya untuk membujuk Herodes agar menangkap dan membunuh Yohanes Pembaptis. Ya, pada pesta ulang tahun Raja Herodes yang diadakan bersama dengan para pembesar dan para perwira serta orang-orang terkemuka di Galilea, Raja Herodes mengalami sukacita yang luar biasa ketika melihat putri Herodias menari. Dalam suasana sukacitanya, Herodes bersumpah dan berkata kepada putri Herodias, yaitu Salome, di muka para tamunya bahwa apa saja yang diminta oleh Salome akan diberikan walaupun setengah dari kerajaannya. Dan saudara-saudara, Herodias sadar akan sifat dan kelemahan suaminya, sehingga dia menyuruh Salome untuk menari di hadapan Herodes dan para tamu. Tarian dari seorang putri yang masih gadis mampu membangkitkan nafsu dan menyukakan mereka yang melihatnya, terutama Herodes. Nah, momen itulah yang dimanfaatkan oleh Herodias untuk mewujudkan dendamnya terhadap Yohanes Pembaptis. Merupakan sebuah kesempatan bagi Herodias dengan memperalat putrinya yang membuat Herodes masuk ke dalam jebakan Herodias. Herodes terjerat dengan sumpah dan kata-katanya sendiri. Keputusan yang dipengaruhi nafsu tanpa pertimbangan membuat Herodes mengeluarkan perintah untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan memberikannya kepada putri Herodias. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak menghendaki kebenaran Allah ditegakkan. Apalagi jika kebenaran itu sangat mengganggu ketenangan dan ketentraman mereka. Gereja Tuhan, bahkan lebih khusus pribadi orang percaya, kiranya tidak surut dalam memberitakan kebenaran. Sebesar apapun tantangan dan hambatan, pasti akan dapat dihadapi. Sebab sumber kebenaran yakni Tuhan Yesus selalu menyertai dan akan menolong saudara-saudara. Nah, karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi saya dan saudara-saudara. Pertama, janganlah memendam kebencian yang dapat menimbulkan dendam. Yang kedua, janganlah memiliki hati yang licik dan picik yang oleh keangkuhannya tidak memperhitungkan keputusan yang dibuatnya. Dan ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu agar tidak gegabah dan salah dalam bertindak. Dan yang terakhir, sebagai orang tua, hendaknya arif dan bijaksana dalam memberi nasihat kepada anak-anak. Amin.